Mengejutkan, masjid Turki di Denmark jadi sasaran vandalisme Islamofobia. Masjid Turki Abenra di dekat perbatasan Denmark dan Jerman menjadi sasaran vandalisme dengan dicoreti tulisan berbau sentimen anti-Islam atau Islamofobia pada Sabtu kemarin. Masjid yang beroperasi di bawah Yayasan Islam Turki Denmark itu masih ditutup karena pandemi COVID-19. Presiden Asosiasi Masjid Hursi Tokay mengatakan kepada kantor berita Anadolu Agency bahwa dia menemukan dinding masjid sudah tercoreng tulisan-tulisan yang menghina Islam dan Al-Quran pada pukul 11 pagi. Padahal Tokay menuturkan ia masih berada di masjid tersebut dan baru meninggalkan rumah ibadah itu pada Jumat 21 Januari sore sekitar pukul 6. Ia menuturkan pejabat masjid telah melaporkan insiden itu kepada kepolisian Denmark. Ia menuturkan pihak berwenang tengah melakukan penyelidikan dan mencari pelaku vandalisme tersebut. Tokay mengutuk penghinaan terhadap masjid dan Islam tersebut. Ia menuturkan tidak ada kerusakan lain yang disebabkan insiden itu. Pemerintah Turki mengutuk insiden vandalisme tersebut. Kami berharap kegiatan kelompok rasis dengan mentalitas Islamofobia yang meningkat dari hari ke hari berakhir dan pelakunya segera diadili, kata Kepala Departemen Agama Turki Diyanet, Ali Erbas. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, Islamofobia rendah, masjid umat Islam bertebaran di Rusia. Menurut survei resmi pada tahun 2012 lalu, jumlah umat Islam di Rusia mencapai 9,4 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Namun update terbaru mengatakan jumlah muslim di Rusia mencapai 20 juta jiwa. Bagaimanapun, statistik itu tidak sempat memasukkan data kependudukan dari dua negara bagian Rusia yang berpenduduk muslim signifikan, yakni Chechnya dan Ingushetia, lantaran adanya ketegangan sosial pada waktu itu. Tiap-tiap negara bagian itu berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Alhasil, total pemeluk agama Islam di negara beruang merah itu pada tahun 2012 lalu, orang juga mengatakan lebih banyak lagi. Runtuhnya Uni Soviet pada dekade 1990-an membawa dinamika baru bagi Rusia. Perekonomian terus membaik di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Banyak kota di negara tersebut yang kian bergeliat dengan aktivitas ekonomi, di antaranya adalah wilayah sekitar Kutub Utara atau pesisir dekat Samudra Arktik. Daerah yang kerap disebut sebagai Utara Jauh itu kaya akan sumber daya alam dan juga mineral. Dalam pemahaman umum, Utara Jauh meliputi kira-kira 5,5 juta kilometer persegi atau sepertiga dari total luas Rusia. Ada banyak negara bagian yang termasuk Utara Jauh. Di antaranya adalah Yakutia, Magadan Oblast, Distrik Otonom Chukotka, Kamchatka Krai, Murmansk Oblast, Yamalo-Nenets, serta Khanty, Mansi, Yugra. Begitu pula dengan beberapa kota penting di Argalsk Oblast, Republik Komi, Tyumen Oblast, Krasnoyarsk Krai, dan juga Irkutsk Oblast. Tak ketinggalan pula Sakhalin Oblast, Khabarovsk Krai, serta sejumlah pulau milik Rusia di perairan Selat Bering dan Laut Okhotsk. Adanya industri ekstraktif mensty mulus arus migrasi ke Utara Jauh. Menurut Merlin Laurel, Sofia Hoffman dalam Polar Islam, Muslim Communities in Russia Arctic Series, di antara para migran itu terdapat orang-orang Islam, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha. Riset yang dilakukan keduanya secara khusus menyoroti kehidupan komunitas muslim di wilayah tersebut dalam rentang tahun 2013 hingga 2018. Hal pertama yang ditelusuri adalah keberadaan masjid, mushola, atau sekedar ruang sholat di kota-kota sejumlah negara bagian yang termasuk Utara Jauh. Hasil penelitian itu menemukan Khanty Mansi Yugra merupakan negara bagian yang jumlah tempat ibadah muslim terbanyak.
yakni ada 22 unit, 20 masjid atau 1 mushola dan juga 1 ruang sholat. Berikutnya adalah Yamalou Nenets dengan 13 unit tempat ibadah, 8 masjid, 3 mushola dan 2 ruang sholat. Republik Komi ada 8 unit dan juga Yakutia dengan 8 unit. Secara keseluruhan ada sebanyak 59 tempat ibadah muslim yang tersebar di berbagai kota seluruh utara jauh Rusia. Puluhan tempat ibadah itu, baik masjid, mushola maupun ruang sholat, berdiri dengan izin resmi otoritas setempat. Artinya ada keberpihakan negara terhadap kebebasan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Bagaimanapun, konstitusi Rusia menganut paham sekuler dalam arti negara dilarang menyediakan dukungan finansial bagi pembangunan suatu institusi keagamaan apapun. Pendirian masjid memang tidak ditajak keuangan negara, tetapi pemerintah setempat tidak menghalang-halangi suatu upaya swadaya untuk mewujudkan rumah ibadah. Sebagai contoh, di Kantiman Siugra dan Yamalou Nenets ada sejumlah masjid yang berdiri dengan dana dari perusahaan-perusahaan energi. Sebab pihak-pihak korporasi itu memandang masjid sebagai fasilitas mendukung terutama bagi para pekerjanya yang berasal dari kalangan muslim imigran. Di Yakutia, seluruh masjid dibangun atas dukungan para pengusaha lokal muslim. Kota Yakutsk yang termasuk negara bagian tersebut membuktikan kuatnya jalinan sejarah komunitas muslimin. Sementara itu, Masya Allah, muslim Rusia terbesar di Eropa. Kini jumlahnya mencapai 25 juta warga. Penduduk muslim di Rusia terus meningkat setiap tahun. Saat ini jumlah muslim di Rusia diestimasikan mencapai lebih dari 25 juta orang atau sekitar 18% dari total penduduk Rusia yang menginjak angka 144,5 juta jiwa. Angka tersebut jauh melampaui negara-negara non-muslim Eropa lainnya. Berdasarkan Institut Nasional untuk Pengkajian Demografi Prancis, jumlah muslim di Prancis sekitar 8,5 juta orang pada tahun 2017. Adapun di Inggris diperkirakan mencapai 3,4 juta orang. Wakil Kepala Aparatur Dewan Mufti Rusia, Renat Abyanov, mengatakan kenaikan ini tidak terlepas dari angka kelahiran keluarga muslim yang cukup tinggi. Selain itu, warga muslim tidak meminum alkohol yang sering menjadi penyebab kecelakaan di Rusia. Angka perceraian di antara keluarga muslim juga sangat kecil, ujar Abyanov. Jumlah umat muslim kian banyak karena para imigran dari negara pecahan Uni Soviet yang berpenduduk muslim juga berdatangan ke sini, tambahnya. Mayoritas muslim di Rusia merupakan warga asli, bukan imigran dari Asia ataupun Afrika. Sejak tahun 2000, animo warga Rusia untuk mengetahui Islam cukup tinggi dan terus meningkat. Mereka mendatangi masjid-masjid dan tidak sedikit yang menjadi mu'alaf. Salah satu masjid paling bersejarah di Rusia adalah Masjid Agung Moskow. Dibangun pada tahun 1904, Masjid Tatar itu mengalami beberapa kali rekonstruksi termasuk pada tahun 2011. Meski menuai kontroversi, rekonstruksi masjid itu berjalan lancar dan rampung pada tahun 2015. Ketika Rusia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, keberadaan Masjid Agung Moskow sempat terancam karena Stadion Luzhniki akan diperluas. Namun berkat perjuangan warga muslim lokal dan beberapa kedutaan besar, rencana penggeseran pun dibatalkan. Sebagai tempat ibadah utama warga muslim setempat, Masjid Agung Moskow sering kebanjiran jemaah hingga 100.000 orang selama Hari Raya Idul Fitri dengan kapasitas terbatas. Sebagian jemaah pun tumpah menuju trotoar, jalan raya, hingga apartemen. Masjid ini hanya dapat menampung 10.000 jamaah, kata Abyanov. Selama era Uni Soviet tidak seperti masjid lainnya, Masjid Agung Moskow tidak pernah ditutup. Bangunannya tetap kokoh berdiri dan pintunya terbuka selama berpuluh-puluh tahun sebelum akhirnya Uni Soviet runtuh. Masjid Agung Moskow memiliki museum benda-benda bersejarah, termasuk helaian rambut Nabi Muhammad SAW yang diberikan petinggi Chechnya. Mayoritas benda antik masih disimpan di museum lain karena masih dilakukan pembenahan. Helaian rambut Nabi Muhammad ini kami terima saat peresmian pembukaan masjid, kata Abyanov. Selain itu terdapat pula manuskrip Al-Quran yang diukir di atas permukaan puluhan perak, buku-buku Islam yang ditulis huruf kuno, hingga miniatur Masjid Agung Moskow periode awal.
Saat ini masjid baru terus bermunculan. Jumlah masjid di Rusia mencapai 8.004, di antaranya berada di Moskow. Meski demikian, jumlah tersebut masih tidak memadai untuk menampung umat muslim Rusia yang juga terus bertambah. Meskipun jarak Indonesia dan Rusia terbentang hampir 7.000 km, hubungan umat muslim kedua negara amatlah dekat. Di sisi lain,